Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini aku akan membahas K-Tiap yang baru aja upload video. Dan kali ini videonya tuh benar-benar mengerikan. Bahkan banyak yang bilang K-Tiap itu bukan kayak manusia di dalam video ini. Jadi hari ini aku akan membahas satu video tersebut yang benar-benar bikin heboh banget sama warganet ya guys. Dimana K-Tiap itu akhirnya ngepost lagi, dia itu captionnya yaitu tantangan wasabi. Dimana mula-mula K-Tiap itu mempersiapkan bahan-bahan yang mau dia santap seperti biasa. Tapi kali ini ada wasabi saset keluaran produk 5 yang memang terkenal banget gitu guys. Dan dia itu terkenalnya tuh maknyos banget, pedesnya tuh pedes banget. Jadi kalau kalian pernah makan wasabi ya, makan wasabi sekecil ini aja tuh bakal kayak naik ke otak tuh langsung kayak ngerut gitu, kayak pedesnya tuh nggak bisa yang kayak ditahan-tahan banget, bahkan kayak nyampe di otak tuh nggak kuat gitu loh guys. Tapi kalau misalnya K-Tiap ini, dia beli wasabinya yang terkenal pedas karena dibuat dari batang tua pohon wasabi. Bahkan dia juga ada salmon mentah, udang rebus kira-kira 1 kilo, telur rebus, mayonaise, dan soya sauce. Nah, tapi kita perhatikan dulu keanehan-anehan di dalam video ini ya guys. Jadi pertama-tama yang mencuri perhatian aku adalah topeng mata K-Tiap yang biasanya berbentuk topeng, tapi kali ini kayak menutup bagian bawah hidungnya sampai kayak susah banget, nafasnya kan gak enak banget ya, makan wasabi pasti nafasnya jadi dingin gitu terus ditutup gitu loh guys. Dan itu tuh kayak kacamata renang kayak buat nyelam gitu guys. Nah terus ya guys, perhatikan lagi anting yang biasa dipakai itu nggak kelihatan ya guys. Terus mata aku tuh terusik banget sama penutup kepala yang dipakai sama K-Tiap ini, karena jelas-jelas ada tulisan Uomo, dimana Uomo itu adalah merek boxer atau celana daleman laki-laki ya guys. Dimana berarti penutup kepalanya K-Tiap itu adalah ya udah pakai aja seadanya, pakai aja apa aja, yaitu boxer laki-laki gitu guys. Ya aneh gitu kan guys. Jadi banyak yang mencurigai juga kalau misalkan boxer itu adalah boxer cowok, yang mana cowok itu adalah seseorang di balik video-video K-Tiap atau penculik si K-Tiap. Nah terus guys, kita balik lagi ke tantangan wasabi yang lagi dilakukan oleh K-Tiap ini ya guys. Nah di sini wasabi itu memang digunakan oleh orang-orang Jepang yang biasa makan salmon mentah gitu guys. Rasanya itu bener-bener pedas banget. Tapi ini tuh si K-Tiap makan wasabi tuh bener-bener banyak banget. Dan kalian lihat cara K-Tiap makan wasabinya. Menurut pengamatan aku sih agak-agak nggak masuk akal ya guys. Karena K-Tiap itu cuman kayak megap gitu, kayak kepedesannya nggak kayak orang makan wasabi sebanyak itu guys. Aku sempat berpikir apakah wasabi ini sebenarnya adalah editan juga. Jadi sebenarnya itu bukan wasabi beneran, itu adalah adonan yang dibuat seperti paste-nya wasabi. Makanya K-Tiap itu kayak cuman pura-pura pedas. Atau bener-bener kalau K-Tiap itu makan wasabi bener-bener sebanyak itu bener-bener gila banget. Kayak kok bisa dia sesantai itu makan wasabi sebanyak itu gitu guys. Itu otaknya kayak nggak dingin ya otaknya gitu guys. Nah terus ya guys, coba kita lompat dulu ke menit 2:53. Dimana di sini Kate minum dari botol yang isinya olive oil dan dia beri keterangan di situ kalau olive oil itu gunanya untuk meringankan rasa pedasnya dari wasabi tersebut. Jadi bisa tetap makan tanpa dia itu harus sengsara. Nah tapi di menit ketiga tiba-tiba penutup matanya K-Tiap itu lepas guys. Lepasnya itu nggak normal, kayak penutup lepas kan kok lepas jatuhnya ke bawah ya guys. Tapi ini tuh kayak ketarik dan mental ke bagian kanannya Kate. Di sini Kate juga terlihat panik nengok ke kiri dan ke kanan seperti mencari bantuan. Padahal dia selalu bilang kalau dia itu kan seorang diri kan guys. Nah terus di menit 3:04 kalau kalian perhatikan dengan cermat, Kate itu kayak ganti topeng matanya yang benar-benar berbeda jenisnya. Kalau yang awalnya sampai menutupi hidung di bagian bawah, kalau ini benar-benar seperti yang biasa dia pakai, hanya menutupi di bagian mata aja. Nah mungkin ya dia ganti karena yang tadi copot kan guys. Tapi kenapa dari awal dia tuh pakai gitu? Apakah sengaja untuk lebih menyiksa dia karena dia makan wasabi? Kalau misalkan hidungnya tertutup mungkin akan lebih tersiksa gitu guys. Tapi karena itu copot jadinya dia harus ganti seperti yang biasa. Tapi sekarang kita lompat lagi ke bagian wasabinya. Aku sih bener-bener gak habis pikir. Kalian boleh coba deh wasabi, nggak usah merek yang ini, merek apa aja, seujung kuku aja. Itu kalian tuh nggak bisa sekuat itu gitu loh. Nggak bisa sekuat si K-Tiap makan sebanyak itu wasabinya. Kalau si Kate itu kan makan wasabi bisa disuap besar pakai suapan tangan. Dan itu menurut aku nggak masuk akal juga. Nah makanya banyak yang bilang dia itu nggak kayak manusia gitu guys kalau itu bener-bener wasabi.
Nah, di menit 6:04, Kate juga ada menulis bahwa dia hanya punya satu TikTok account yang mana linknya tercantum di bio-nya. Dan aku curiga kalau akan ada sesuatu yang besar di dalam TikTok tersebut ya guys. Terus juga di menit 7:48, kalian perhatiin ini guys. Waktu dia mencocol dan menggeser mayonnaise, mulai kelihatan ada ujung guntingnya yang tadi digunakan pada awal video untuk menggunting bungkus wasabinya. Sebenarnya gunting itu nggak masalah sih guys, tapi anehnya di menit 9:27 Kate memegang ujung gunting itu dan tiba-tiba guntingnya hilang. Dan malah yang tersisa adalah sebilah pisau yang nggak digunain untuk apapun. Apakah pisau itu sebenarnya cuma untuk mengancam Kate tiap aja gitu guys? Dan kalau kita lihat lompatan-lompatan setiap editan di dalam video ini, kelihatan banget kalau misalkan video ini tuh penuh dengan editan supaya menjadi satu video yang aman-aman aja untuk dikonsumsi oleh publik gitu guys. Jadi nggak kelihatan kalau Kate itu menyimpan sesuatu di baliknya. Nah, terus di menit 10:16, Kate juga menuliskan di ujung videonya kata-kata delicious. Menurut cocok logi ya guys, kalau misalkan delicious itu ada di terakhir-terakhir, menurut aku aneh banget karena harusnya itu delicious itu tahap kenikmatan tuh adanya di menit-menit 2-5. Kenapa terakhir-terakhir dia baru ngomong delicious? Biasa itu tuh kayak dia pingin kasih kode sesuatu, tapi itu menurut cocok logi aku juga. Soalnya menurut aku tulisan-tulisan di dalam video-video Kate selalu mengandung kode-kode yang menurut aku aneh gitu guys. Nah, menurut kalian gimana mengenai challenge ini? Menurut aku, Kate tambah lama pingin memberikan challenge yang di luar nalar manusia. Mungkin supaya dia lebih rame, atau orang di balik Kate memang sengaja pingin lebih menyiksa Kate supaya videonya tambah rame. Soalnya video-video dia sekarang sebenarnya nggak serame video-video pada zaman dulu gitu guys. Pas dia comeback nggak seheboh itu, mungkin nggak seheboh yang dia pikirkan juga. Apakah karena orang-orang juga banyak yang menduga kalau Kate yang sekarang bukan Kate yang kemarin-kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah ini. Kalau kalian pingin aku bahas tentang siapa lagi, Incastar atau siapapun, kalian juga boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!